Saya ingin bertanya, Pak. Ya, gimana? Itu berarti ini berkelompok lagi, Pak? Iya, berkelompok lagi. Sama kelompok yang sebelumnya, Pak? Boleh di mix, boleh ini lebih lebih enaknya sih kalau teman-teman gimana teman kalau misalnya mau coba challenge lagi ya berarti dirubah lagi boleh. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, ini dia what is food photography ya, memotret makanan sehingga mampu menggambarkan lezatnya. Nah, ini keywordnya lezatnya makanan tersebut. Nah, itu dari taste-nya. Intinya pada makanan ini kita nampilin si makanannya itu sebenarnya rasanya gimana sih, taste kayak gimana ya. Walaupun nanti arahan gambarnya, picture-nya itu untuk siapa ruang lingkup yang mau melihatnya gitu ya, audiensnya ya. Lalu diletakkan di mana gitu ya, lalu dipresentasikan di mana. Nah, ini tetap menampilkan lezatnya, taste-nya si makanan ya. Jadi kalau dia pedas itu gimana menampilkan nuansa pedasnya, rasa pedasnya, walau kita tidak melihat langsung hanya melalui foto. Nah, ini yang teman-teman harus bisa mengekspresikan makanan tersebut ya. Nah, ini ada dua kategori besar konsep ya, atau dua kategori besar pembagian food fotografi, yaitu pertama komersial, kemudian ada editorial. Komersial ya, terus itu yang komersial itu kebagi menjadi dua jenis, yaitu produk fotografi or shot ya, aging, jadi ada packagingnya ya. Terus kemudian yang kedua ada kebutuhan buat advertising. Lalu kategori yang kedua itu editor, itu jenisnya juga ada beragam, ada 4. Dan editorial ini lebih kepada untuk menghasilkan foto atau gambar untuk menjadi bagian dari sebuah narasi cerita ya. Jadi ada sebuah narasi atau ada bangun sebuah cerita dalam sebuah foto makanan ya. Nah, itu bisa jadi misalnya akan dihadirkan untuk di menu atau resep makanan gitu ya. Kemudian produk yaitu akan lebih ditampilkan. Lalu akan bicara dengan lifestyle, dengan yang bahasa sekarang itu makanan kekinian gitu ya. Kemudian ada commentary, bagaimana menggambarkan sebuah aktivitas dalam yang berhubungan atau berkaitan dalam makanan tersebut. Nah, kita coba lihat satu-satu. Ini dia kebutuhan komersial, produk fotografi, or function. Nah, foto produk makanan dapat digunakan untuk tata letak kemasan, ya, foto produknya makanan. Ya. Jadi maksud sini alat peraganya itu atau latar belakang bisa digunain dengan adanya package-nya, kemasannya. Nah, sebagian besar sudah ditentukan sebelumnya dan dibuat agar sesuai dengan tata letaknya. Nah, karena background-nya yang transparan, foto produk atau yang berupa makanan sangat leluasa digunakan. Tujuannya adalah untuk memamerkan produk, misalnya di toko, web, katalog, atau folder, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah jenis fotografi teknis yang memerlukan pencahayaan profesional. Ya, artinya memahami sekali pencahayaan, perhatikan terhadap detail atau gaya dan keterampilan mengedit fotonya. Nah, maksudnya di sini adalah jadi commercial package ini ya bisa langsung difoto kemasannya bila kemasannya sudah ada gambar makanannya, jadi bisa juga tanpa harus ada makanan aslinya, tapi dengan itu juga bisa, seperti misalnya susu ultra gitu kan, lihatin susu ultranya yang di dalam gelas gitu ya, atau minuman soft drink lainnya gitu, atau kalau sekarang tuh yang dihindari banget ada rokok, nggak menampilkan batang rokoknya tapi hanya brandnya saja gitu, atau kemasan secara tampilan secara visual saja, atau misalnya packagingnya itu transparan, jadi tapi bisa kelihatan isi dari makanan tersebut atau produk tersebut. Nah, ini otomatis mengapa dikatakan dengan harus memerlukan pencahayaan yang profesional yang sudah membiasakan, jadi supaya kadang setiap kemasan itu tidak sama seperti makanannya sendiri ya, secara pantulan cahayanya gitu ya. Nah, ini dia yang maksud.
Kemudian kebutuhan advertising udah pasti teman-teman paham bahwa kebutuhan buat iklan, bagaimana mempromosikan dia di dalam di platform sosial media saat ini atau di media promosi di luar di luar ruangan gitu, seperti misalnya papan reklame, spanduk ya, atau katalog atau videotron gitu ya. Nah ini kebutuhannya untuk itu, jadi ada tujuan untuk mempromosikan suatu produk ya. Nah banyak kasus fotografer akan bekerjasama dengan art director dan klien untuk memenuhi arahan kreatifnya ya. Nah, dan ada beberapa kesempatan juga sih fotografer kadang-kadang diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab penuh untuk menghasilkan konsep yang lebih kreatif. Tapi hal ini sebagian sih hanya cuma proyek-proyek kecil, artinya proyek-proyek yang tidak apa namanya brand-brand yang sudah besar atau yang sudah ada gitu ya. Biasanya kalau brand-brand besar ini tuh dia ada target tertentu sehingga perlu meng-create itu oleh tim mereka juga gitu ya. Karena kalau fotografer itu maksudnya yang kecil-kecil itu adalah kayak UMKM gitu ya, yang kadang-kadang bisa di-create langsung sama fotografernya gitu. Lalu editorial ini yang dimana tadi lebih digunakan untuk membuat sebuah narasi cerita, sebuah narasi yang menceritakan dalam konteks misalnya buat menu. Nah ini seperti resep, misalnya buku resep ya. Nah ini bisa dibuat secara misalnya histori pembuatan gitu ya. Jadi step by stepnya gimana gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan, atau terus saat menaburkan topping gitu gimana ya, meletakkan garnish gimana. Nah ini biasanya melakukan foto-foto yang sectionnya ada ceritanya ya. Jadi di buku makanan tuh bikin media sosial, majalah ya, ada brosur, email, dan ini yang sering dijumpai oleh konsumen saat ini ya. Jadi ada kayak aplikasi foto makanan ya sekarang. Nah ini juga jadi paling populer di antara fotografer saat ini yang mempraktikkan di kalangan penggemar fotografi makanan atau penghobi dan blogger ya. Jadi maksudnya di situ ya, step by stepnya bagaimana pembuatan makanan itu sendiri gitu ya. Kemudian meningkatkan produk moodnya ya, artinya dia tampilkan secara detail, secara nyata gitu ya, dia misalnya dengan bermain bahan bakunya ya. Kalau tadi kan kita bermain dengan proses step by step pembuatannya, kalau ini lebih menampilkan misalnya segar, pakai misalnya fruit itu pakai buah apa yang menampilkan kesegaran. Kemudian misalnya teh, menampilkan sebuah aroma teh ya. Kemudian dengan latar belakang yang lainnya, jadi ada pendukung-pendukungnya gitu ya, baik dia cangkir-cangkir yang lain atau bahan bakunya itu juga gitu. Dan sehingga hal ini menggambarkan bahwa makanan ini disajikan pada waktu kapan gitu ya. Nah, sehingga perlu dilihat kebutuhan dari propertinya. Jadi nggak cuma sekedar in frame, teman-teman masukin bunga, in frame masukin batu atau apa gitu. Nah ini lebih menampilkan real ya, terhadap produknya itu seperti apa. Misalnya mau bikin menu breakfast gitu ya, menu breakfast misalnya apa ya, sederhana kalau kita di kebiasaan sehari-hari misalnya bubur ayam, bagaimana menampilkan package-nya, kemudian kemudian gimana. Kalau misalnya oriental misalnya pakai roti atau sandwich itu seperti apa gitu ya. Mungkin atau roti yang pakai selai coklat atau kacang itu bagaimana tanya jadi ini breakfast, kemudian ini lunch ya, secara menunya seperti apa ya, makanannya seperti itu. Lalu yang ketiga lifestyle itu
apa ya, menampilkan sesuatu yang lebih ekspresif ya. Dan itu biasa mengundang ada orang gitu ya, atau talent untuk menghadirkan sebuah situasi yang lebih nyata, lebih real, yang dimana bisa dijelaskan lebih kepada hal itu rasa sangat nikmat, rasa sangat berat, segala apapun itu ya, dengan ekspresi wajahnya dan segala juga situasi itu dijelaskan bahwa ini makanan sangat enak gitu, enak dan positif dengan juga yang alami sehingga produk makanan di sini ya bukan lagi dijelaskan tentang jadi bagian pengalaman jadi cerita ya. Jadi seperti ini ini bisa dilakukan jadi teman-teman akan melakukan konsep makanan itu yang seperti apa ya. Nah dari yang bisa dilakukan ya beberapa kategori untuk membuat makanan ya. Yang terakhir adalah ini adalah komunitas atau merepresentasikan alur cerita dalam sebuah di mana yang benar-benar aktivitas yang saat yang bersama ya, atau aktivitas yang ada urutannya gitu ya, misalnya makanan mereka buat gitu ya, atau continental food gitu ya. Itu misalnya ada application, kemudian ada mentors, kemudian ada research. Alur ini alur itu diceritakan gitu ya. Nah dalam hal ini bukan hanya alur itu saja, tetapi bagaimana menampilkan situasi yang mana makanannya atau momen interaksi terhadap apa namanya makanan yang atau disajikan sama waiter gitu ya. Berbagai makanannya berbagai makasih sama waiter gitu ya. Itu tangkapan itu yang harus didapatkan dalam satu momen gitu ya. Khusus saat dia membawa atau saat dia memotong makanannya ada sebuah ekspresi yang menceritakan sesuatu yang menarik gitu ya, sehingga mendapatkan pribadian dan gambar ini yang dipilih ya yang akan ditangkap melalui lensa sehingga informasi yang akan ditangkap akan juga ke sebuah pesan. Nah, jadi ini gampangnya gini ya. Dokumenter ini saya pernah melakukan ini. Waktu itu saya mau makan siangnya Bapak Kedubes Australia di rumah dinasnya di Teguh Umar. Jadi saya diminta untuk mendokumentasikan makan siang mereka. Kebetulan Bapak Kedubes Australia melakukan sebuah pertemuan dengan LSM dari Bali, itu LSM Kangguru, tapi Kangguru itu singkatan tuh ya. Saya Kangnya lupa apa gitu, tapi gurunya itu ya guru pendidik gitu ya. Nah ini pertemuan, jadi di saat itu saya lakukan mendokumentasikan kegiatan makan siang ini di meja panjang gitu ya. Lalu saat datang gitu, terus kemudian bisa menikmati teh kayak coffee break gitu ya, tapi maksudnya buat coffee break, jadi teh yang bisa buat minum sambil menunggu gitu ya. Terus ada seremonial dulu gitu ya. Kemudian baru habis itu ada sambutan, lalu habis itu baru makan siang. Nah makan siang ini seperti ini ya, situasinya nih sama kayak foto ini gitu ya. Jadi ada misalnya ambasador itu tamu-tamunya gitu ya, saling bertegur sapa, saling menawarkan makanan ini gitu ya, menceritakan sesuatu. Terus saya foto ekspresi dia saat misalnya ngangkat gelas, saat dia mengambil sesuatu menu atau melemparkan senyum atau berbicara dengan gestur tangan yang bergerak gitu ya. Nah ini yang saya lakukan, saya tangkap. Lalu habis itu misalnya ada waiters yang menyajikan menu-menunya di setiap itu. Terus saya makan siang, habis itu ada namanya, kalau biasa orang bule ya, itu ada wine time gitu, jadi ada minum wine gitu ya, minum anggur wine gitu. Nah itu juga sambil habis itu selesai foto-foto, seremoni foto bersama selesai. Nah momen ini adalah sepertinya yang dimaksud teman-teman. Tapi yang benar dilakukan adalah, kalau saya tadi urutan acara rundown ya, tapi dokumenter ini adalah saat motret di situasi meja makan ya, yang itu yang harus
di capture gitu ya, yang harus dilakukan. Nah, itu teman-teman. Saya lanjut dulu ya, nanti habis itu kita discuss ya, biar ini juga, ini materi cuma sampai sini yang konsep, jadi kita cuma ada 2 kategori, tapi ini ada 6 jatuhnya ya, 6 jenis bisa yang teman-teman lakukan dalam mengkonsep fotografi makanan itu, yang bagaimana kalian akan lakukan, yang akan kalian lebih apa sih ya, lebih inilah, lebih suka gitu ya, sehingga teman-teman tinggal coba brief sama timnya, lalu yang mana yang asik untuk dilakukan sehingga hasilnya benar-benar maksimal, teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar audit makanan, tapi perlu ketahui ini yang harus dilakukan. Nah, kemudian materi berikut adalah soal fotografi makanan, komposisinya, komposisi fotografi makanan ya. Sebenarnya secara komposisi sama komposisi gambar atau fotografi dasar tuh yang sepertiga 2/3 gitu ya, terus kemudian diagonal, kemudian 4 titik ya, terus kemudian apa namanya, bentuk LS gitu ya. Nah, hanya kalau itu ya lebih kepada yang ada dalam sebuah formatnya gitu ya. Jadi bagian subjek atau point of interest-nya itu diletakkan di 2/3 atau di 1/3 kan biasanya begitu ya, atau point of interest-nya diletakkan di 4 titik, itu titik yang mana ya, titik yang sebelah kiri atau sebelah kanan, kemudian berbentuk diagonal gitu, point of interest-nya akan membentuk sebuah garis diagonal ya. Nah, kalau ini lebih apa namanya, menggambarkan elemen komposisi, jadi dia ada komposisi, ada elemen-elemen komposisi ada di dalamnya gitu ya. Itu sih yang saya pahami begitu. Karena komposisi akan menentukan bagaimana membingkai foto makanan. Ya. Jadi saat memikirkan tentang komposisi, berpikirlah seperti seorang seniman. Jadi seperti mengarahkan gitu. Kita men-setting gitu ya gitu. Nah, karena kita bisa ciptakan itu gitu ya, karena kita bisa setup itu gitu ya. Jadi kita tidak seperti motret di luar ruangan atau motret outdoor lainnya, misalnya seperti foto landscape. Nah, itu bisa juga ya, cuman perlu kejelian dalam mengekspresikan sebuah elemen komposisi di dalam sebuah komposisi foto. Jadi biasanya seniman memperhatikan bagaimana cara berkarya atau menghasilkan karya seni mereka bisa dilihat secara visual, dan bagaimana pengamat membacanya atau audiens membacanya, melihat gambar tersebut, mulai dari warna, pola, dan penataan. Itu penataan apa namanya, kalau ini makanan, penataan subjeknya bagaimana ya. Terus menentukan arah pandang yang melihat gitu ya, jadi diarahin gitu ya. Habis lihat gambar ini, terus lihatnya dari gambar tersebut ada subjek utamanya yang mana, atau subjek yang pertama dilihat oleh mata, stopping power yang pertama itu di mana, itu diarahkan dari bawah ke atas atau atas ke bawah, kemudian ke kiri atau ke kanan, itu diarahkan. Jadi dengan adanya elemen komposisi ini sehingga bisa masuk in frame apa saja yang dimasukkan. Nah, itu ada rule of third ya. Ini fotonya bulan ya. Nah, bulan lagi fokus mempelajari foto makanan ya saat ini, dan mulai apa namanya, melakukan eksperimennya. Ini dia, jadi bagaimana rule of third itu melakukan komposisinya yang dilakukan. Biasanya kalau misalnya rule of third ini ada 9 kotak ya, tapi yang bermainnya adalah lebih pada garis persinggungan yang di tengah ini teman ya, persinggungan antara garis tiap kotaknya. Jadi di mana point of interest-nya itu berada di area tersebut. Baik, jadi misalnya di sini boleh gitu ya. Kursor saya kelihatan nggak bergerak? Mau saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini dia. Jadi point of interest-nya itu berada di sini gitu, atau di sini ya, atau di sini atau seperti ini ya. Nah, itu dia, itu biasanya bermain point of interest. Kemudian bermain kotak itu dia.
Nah, jadi kotak-kotak ini bisa dimasukkan subjek-subjek lain gitu ya. Nah, ini dia penerapan point of rule of third. Kemudian ada golden triangle. Nah, golden triangle ini juga di mana garis-garis ini menjadi guide-nya, sehingga kalau kita bisa lihat seperti gambar ini, itu seperti diagonal ya teman-teman. Makanya secara format picture-nya itu diagonal, tapi ini melakukan triangle, jadi setiap garis itu akan terisi oleh warna atau pola ya. Nah, itu dia teman-teman tadi ya, di awal tadi yang sudah dilihat ini, elemen ini akan membentuk ada di guide-nya, di line guide-nya itu, atau di dalam apa namanya, skema dari komposisi ini itu akan menampilkan warna, pola, atau tataan atau arah pandang melihatnya ya. Nah, ini dia teman-teman, golden triangle ya. Jadi dia ngisi, dia ini baik secara misalnya alasnya saja putih semua dari napkin, dan ada bahasanya namanya ini juga dalam fotografi itu apa ya, fotografi makanan itu ada namanya leading line. Nah, leading line ini seperti ini, jadi line-nya ini sebagai arah mata atau arah visual melihatnya gitu ya. Nah, jadi leading line ini bisa diterapin secara golden triangle atau secara apa namanya, seperti ini ya. Ini ada golden spiral ya, tapi ini golden spiral ya. Nah, golden spiral ini point of interest di sini. Nah, ini kalau misalnya anggap saja teman-teman bayangkan bahwa yang di atas ini tidak ada subjek-subjek ini. Kalau melihat foto ini kan lapis ini berada di, kalau kita dalam format komposisi itu 4 titik diletakkan di kanan bawah gitu ya. Tapi dalam elemen komposisi ini, golden spiral ini mengikuti line guide-nya ya, di mana setiap garis itu pasti ada objeknya, ada bendanya ya. Nah, sehingga benda itu membentuk dia menjadi triangle atau membentuk menjadi golden spiral. Nah, leading line ini yang akan membawa arahnya ya gitu. Jadi, nah, itu bisa dilakukan. Nah, leading line itu juga bisa dilakukan misalnya horizontal, vertikal, atau benar-benar diagonal semua. Jadi nanti akan saya contohkan ya foto saya ya yang mau leading line. Contohnya. Nah, itu jadi bisa bermainnya bagaimana guide-nya ini akan mengarahkan mata pembacanya gitu ya. Kemudian ada rule of ini aturan main ganjil teman-teman. Ya, aturan main ganjil. Jadi biasanya kalau makanan itu kan karena ada potongan gitu. Nah, nanti ada potongan besar cuma 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya potongan-potongan kecil ini bisa 3, 5 atau 7. Kadang-kadang itu perlu dilakukan karena memang dia bergantung ukuran, dan untuk menatanya akan lebih menarik gitu ya. Nah, itu akan dilakukan dengan nanti seperti ini bisa dicontohkan. Nah, nanti agak contoh saya juga yang sederhana juga ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Coba saya tampilin dulu. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk makanannya itu makanan siap saji apa Bu? Ciki-ciki gitu boleh, Pak? Untuk proyek ini? Iya, untuk proyek ini, Pak. Proyek ini makanannya siap saji sih, enggak yang itu, karena kita memang explore apa namanya, lebih serius teman-teman. Kenapa demikian? Karena gini loh, dalam hal ini foto makanan itu kan bagian dari apa namanya, dalam satu rumpun still life ya, genre foto still life ya. Still life itu foto yang still, kemudian yang diam, dan cenderung dia pasti lebih bagus objeknya gitu. Bukan berarti ciki-ciki nggak bagus ya, tapi kita coba dulu dapetin apa namanya, motif yang bagus dulu biar motif dapat. Karena kadang gini,
kita kan belum terbiasa dalam challenge yang benar-benar harus kita create, karena kita memang kebetulan anak di cafe itu mata visualnya adalah grafis, jadi dapat cakepnya dulu kan gitu. Nah, kalau kita memang pure fotografi, anak S1 fotografi itu akan nge-create dulu tuh kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, itu challenge saja teman-teman buat bikin karya pribadi. Tapi dalam hal ini projectnya adalah teman-teman itu tinggal memaksimal objek yang sudah ada, ya. Jadi makanan ini bagus, cari yang bagus, itu moodnya akan teman-teman motretnya pun akan lebih apa namanya, lebih semangat lah gitu ya, karena gitu. Karena di sini kan yang saya bilang 60% bahkan bisa sampai 70% objeknya udah bagus gitu teman-teman. Tiga kali maksimalkan itu dengan apa namanya, pertama lighting ya, karena kita satu semester di fotografi terapan itu tentang lighting. Lalu bagaimana mengkonsepnya, yang di dalam konsepnya itu dalam sebuah penataannya, komposisinya, terus kemudian kategori yang mana yang akan dilakukan itu jadi maksimal dan akan sangat menarik sekali gitu, gitu. Nah itu yang saya sih lebih ngejar ke situ gitu ya. Gitu. Nah kalau misalnya ngambil komersial produk gitu ya, untuk foto makanannya juga oke, cuman ya coba aja di-create apa namanya, sebagus mungkin gitu ya, nanti dipresentasiin, nanti bagaimana kita diskusinya dalam asistensinya kayak gitu sih ya. Nah ini dia makanan saya foto, ini juga sebenarnya apa, ini ya sebetulnya ini foto-foto saya isengnya bukan maksudnya lebih gak sengaja gitu nih. Jadi saya lagi ada, tadi udah foto lama sih ya teman. Ini jadi ada acara keluarga saya gitu. Nah, lihat aja. Ada acara keluarga saya, lagi acara apa namanya, teman keluarga besar. Terus kebetulan apa namanya, santapan apa kuenya nih ini ya, dan ini gitu ya. Dan ini ada di atas meja prasmanan gitu, jadi alasnya juga putih gitu ya. Terus ini juga pakai lampu softbox, karena kebetulan lampu softbox saya dipakai buat foto keluarga bareng gitu ya. Nah, terus udah nih lagi apa namanya, break gitu ya, nih lagi break ini ada foto apa namanya, makanan yang belum disantap gitu ya, jadi saya foto aja gitu kan, saya foto apa lampu saya geser, jadi saya in frame. Nah ini kalau tadi yang apa namanya, foto bagian-bagian satu atau tiga dibagi tiga gitu ya, main ganjil. Nah ini saya main ganjil, ini kayak gini juga main ganjil. Terus in frame ini juga nih apa, gelas-gelas apa tamu gitu ya, saya masukin gitu gitu. Nah, ini sebenarnya kan bagaimana mendapatkan daya tariknya seperti itu ya, ada yang seperti ini saya lakukan gitu ya. Nah itu yang saya lakukan. Nah ini melakukan leading line tuh, lihat dari sendok sama cake-nya, sama kue rollnya mengarah diagonal, dan yang belakang diagonal sebaliknya dengan gelas di belakangnya. Waktu itu sih belum paham banget tentang leading line dalam elemen komposisi gitu ya, gitu. Tetapi kayaknya bisa diarahin deh, karena kalau ada main sejajar, ada main yang bersinggungan gitu ya. Karena kalau teman-teman ingat di mata kuliah Nirmana itu kan ada elemen garis ya, main garis dengan garis diagonal, vertikal, horizontal, atau zigzag dan melengkung gitu ya, psikologi warna, psikologi garis. Nah itu ada ya teman-teman di Nirmana. Nah itu makanya di Nirmana itu sebenarnya ada materi Nirmana fotografi teman-teman. Jadi dalam kalau buku ajar gitu, buku Nirmana gitu untuk bahan ajar tuh, itu sebenarnya Nirmana itu kan basicnya berkesenian. Jadi Nirmana itu bermain ruang ya, ruang dimensi dalam sebuah ilustrasi atau tampilan sebuah karya seni. Sampai teater aja itu juga dibahas di dalam Nirmana. Di Nirmana juga bahas tentang fotografi, soal garis-garis kayak begitu. Tapi bagaimana melakukan garis-garis itu saat penerapan di karya fotografi gitu ya. Nah ini dia. Ini juga lihat teman-teman, lihat sendoknya gitu. Ini masih masih setup aja nih, apa namanya, lightingnya belum maksimal ya. Ini memang setup, masih main angle aja dulu, in frame. Nah ini yang dilakukan nanti teman-teman, yang cukup apa namanya, memakan waktu ya gitu ya. Ini tapi ini contoh-contohnya dulu ya, ini yang benar-benar mentahan ya teman-teman. Jadi
ya atur dulu gitu ya. Rapat yang dimulai, ratingnya bergerak, bergeser gitu ya. Bagaimana juga ini kebutuhan misalnya ini buat resep gitu ya, menampilkan apa namanya sambal atau toppingnya itu seperti apa gitu ya. Nah itu tampilannya beberapa sisi saya keluarkan ya beda ya, apa namanya sendoknya ada di atas napkin, kemarin sekarang dibalik ya apa namanya napkinnya sekarang di atasnya malah menu utamanya dengan sendoknya. Nah ini juga oh ya tambahan, jadi dalam fotografi makanan itu ada layer-layernya juga teman-teman, jadi sehingga karena dia ini background ada di ngomong soalnya apa membahas soal dimensi ruang namanya. Kalau dalam fotografi dasar ada depth of field gitu ya, ruang tajam. Nah di sini lebih kepada dimensi ruang antara depan, belakang, tengah sama belakang gitu ya. Jadi ada foreground, middle, sama background ya. Jadi middle groundnya apa? Nah kalau dalam gambar foto itu kan 2D. 2D itu kalau dilihat kan kalau misalnya teman-teman sekarang lihat ya, bagian ayam ini ada di bawah gambar ya kan. Kemudian yang tengah itu apa namanya sendok gitu ya atau apa namanya sayurnya, terus yang atas adalah sambal, mangkok sambal kan tulisannya begitu ya. Tapi kalau bicara ruang perspektif atau ruang dimensi, ayamnya di depan, sendok itu dan sayur itu ada di belakang, di tengah, belakang, kemudian paling belakang adalah mangkok sausnya. Nah, ini bisa dibilang ada layer-layer dimensi ruang ya. Dan dalam hal ini untuk menampilkan layer itu juga yang di belakang akan lebih terlihat, itu melakukan namanya berundak tumpuk gini nih. Jadi kadang-kadang makanya tadi gambarnya bulan kan ada ini ya, ada apa namanya, ada talenan gitu ya atau ada alas. Itu tujuannya teman-teman. Itu tujuannya untuk membuat itu layer per layer, ya. Jadi nanti dia makin ke belakang makin naik karena kalau dia seperti yang saya lakukan ini kan saya belum kasih layer di si mangkok belakang ya itu akan jadi tenggelam terlalu kecil ke belakang perspektif gambar kan gitu ya semakin jauh makin kecil. Nah itu supaya dia utuh bisa dominan menonjol keluar itu adalah layernya dinaikin gitu ya dialasin kayak gitu. Jadi biar terkesan bahwa yang di belakang itu kayak sejajar padahal yang ada di belakang. Dan ini perlu dan bermain angle juga teman-teman. Ya bermain angle juga. Ya. Oh ini kok fotonya doang ya. Ini lagi. Oh, dan itu mana ya?
Ya. Tuh lightingnya malah memantulkan background, dia mantulin. Jadi nggak usah harus selalu lighting itu menyinari objeknya langsung atau subjek utamanya langsung tidak. Ya, nah ini berlayer nih teman-teman lihat. Maksud layernya ini begini. Ya. Dari napkin, kemudian plate, kemudian garpunya. Ya. Ini bermain bayangan juga. Ya, nah, ini juga bermain apa namanya komposisi 4 titik. Nah ini bermain diagonal karena nggak ada lagi guide-nya, bisa dilihat penerapan pantulan lighting itu ini clean. Nah ini dia ini boleh nggak sih boleh aja, tapi kita tampilkan dia menjadi menarik gitu. Nah ini karena secara produknya udah bagus gitu. Gitu teman-teman. Skip sih. Tes, ada suara? Ada Pak. Oke. Lanjut lagi. Tadi mana ya?
Ini misalnya ya, contoh-contohnya. Miring banget. Ini dia. Yang apa main detail agak-agak zoom. Ini ya teman-teman. Jadi teman-teman siapin kayak properti-properti gini ya. Maksud saya yang di catatan yang di grup itu gitu ya. Jadi bawa layer-layernya dia wadahnya gitu ya. Praktekin gitu. Ini sederhana gitu ya. Dan background ya. Ini watching. Peace. Ya. Kemudian apa sih? Ininya apa? Air gulanya. Banyak diagonal. Itu kan ada mahasiswa tuh teman-teman. Oleh foto kiamat tuh. Next. Oh. Oke teman-teman, itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Materi kita ini ya minggu depan teman-teman presentasi konsep. Dan buat seperti apa yang mau dilakukan. Ya. Silakan kalau yang bertanyakan dulu sambil buka apa facecam-nya, mau saya print screen. LMS. Pak, Ya. untuk opsi presentasinya nanti lewat pakai Word atau boleh pakai buku aja Pak? Jadi kita kayak nge-sketch dulu gitu Pak, konsep-konsepnya Ya, Pak. boleh. Boleh. Baik, terima kasih Pak. Nah, itu minggu depan itu kan kita daring lagi nih teman-teman. Nah itu nanti presentasi kita di daring ini. Jadi nanti tampilin aja share screen. Baik Pak. Kosong. Ya kan yang lain datanya nggak? Sambil saya isi dulu. Teman nanti apa namanya?
download material tadi ya dari si daftar hadir. Sembilan RC pertemuan bab 10 berarti konsep komposisi. Nah, ini ya terakhir ini sebenarnya yang pertama ini kan posisi di sini tadi ya. Nah ini tadi nih ini yang terakhir nih soal angle itu tuh. Jadi ada 3 nih angle-nya, ada yang sejajar, ada yang apa kalau di logam dasar itu bertai. Jadi kalau saya bilang itu sejajar kayak apa kita lagi makan, kita makan di meja makan itu makanannya di meja di kursi meja, mata kita tuh nunduk di situ. Nah itu angle-nya begitu lah, dari atas kalian ada angle jadi mana yang bagus dalam foto makanan ini angle-nya bagus itu. Makanya kadang saya bilang solusinya dia pilih ya Pak si objek produknya itu bagusan dari mana. Nah dia ada 3 hal yang dia lakukan ya untuk nafas. Jadi mengklasifikasikan itu materi bisa download sekarang untuk semua teman-teman atau juga mengisi perhatian. Belum ada kalau gitu.
Karena itu banyak tuh buat segitu lama ini. Dulu untuk facecam saya mau preview menjadi gitu. Oke, hadap kamera semua. Semua kamu kakak cantik dan gantengnya. Blow-in matanya, lebarkan senyumnya. Ya guys, 3, 2, 1, 2, 3. Iya loh, lama loh. Apa nih? Oh iya kosong ya? Aduh, mana dia?